Ketika mereka beribadah sama-sama, itu tiba-tiba segerombolan orang datang. Dan kemudian orang-orang itu diseret keluar, dihantemin batu, Mas. Dibunuh, dihantemin batu kepalanya. Ada polisi. Dan sampai sekarang siapa yang berani nyentuh gua dari mereka? Nggak ada, kan cuma koar-koarnya doang. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Ini bintang tamu yang paling sulit diundang. Kalah lo. Lu tuh bareng dengan Pak Prabowo, Pak Luhut, sulit sekali untuk diundang. Ya kan gue juga nggak tahu gue mau cerita apa di sini. Lu nggak perlu cerita, lu datang aja udah beres. Lu datang Indonesia udah kacau. Gue setiap kali kalau lagi ngomong gitu ya di Twitter atau di mana, gue benci banget sama Denny Siregar. Tapi ngomong-ngomong bro ya, kenapa gue mau ngundang lu tuh begini bro? Gue tuh nggak tahu, lu tuh siapa sih sebenarnya? Lu tuh siapa? Tujuan hidup lu tuh apa gitu ya? Karena setiap kali kalau gue ngeliatin lu punya konten, itu either dua, satu membela pemerintah, Buzzer RP lah itu buzzer ya. RP. Dua, kadang-kadang juga ya kecuali PPKM ya, lu kan nggak setuju kemarin. Kalau PPKM lu serang pemerintah. Gitu. Yang darurat. Yang darurat. Kenapa gue serang? Ya Kenapa? kan bahaya. Kata-kata darurat apalagi dipertegas pada waktu itu sebagai darurat militer. Wah ini bahaya. Kan gue selalu kritik. Tapi kan itu pemerintah yang ngomong. Gue selalu kritik. Pemerintah itu programnya bagus ya. Komunikasinya itu buruk banget. Oh memang. Itu aja. Kalau itu rahasia umum dong. Kan gue selalu kritik itu. Lo punya program oke, keren ya kan. Nyampeinnya darurat militer kan udah nggak bisa lagi. Serem banget tuh darurat militer tuh. Jadi tegang kan orang kan. Jadi yang Satpol PP sewenang-wenang kan ngerasa punya power kan gitu. Iya. Itu Rice cooker diambil sama iya, Satpol PP. disiram-siram lah. Siram pakai branwir kan, gitu. Nah, ini dirubah kan gitu kan, udah lebih lembut, level 4, Oke. level 3. Oke, terus yang lain adalah mengkritik orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Enggak juga gua. Apa? Lah, gua kalau ngundang mereka misalnya, waktu itu gua pernah ngundang Refli Harun sama MLI gitu kan. Itu kan isinya kalau sama lu, wah gini. Gini loh, orang itu kan nganggep bahwa gue itu selalu membela pemerintah. Ya, gue selalu bilang sama mereka, kritikan lu perbaiki dong, ya kan. Lu kritik itu yang jelas, kebijakan apa yang salah, ya kan. Lu kritik, gue jawab, ya kan. Karena gue tahu, ini loh maksudnya, dan mungkin juga dia tahu. Cuman karena dia memakai ini sebagai bagian daripada dia untuk mencari suara juga, ya kan. Dia belokkanlah pengertiannya. Kan begitu. Nah, gue mencoba memberikan pengertian kepada dia. Ini loh maksudnya pemerintah. Nah, ketika gitu gue dibilang membela pemerintah, mau gimana? Ya kalau gitu perbaiki kritikan lu dong yang berbobot. Ya. Kan sekarang kan nggak ada yang berbobot. Tapi kan lu akhirnya kan lu kan dibilang buzzer RP. Ya biarin aja lah. Kan dari dulu juga gue udah dibilang Kristen HKBP. Karena ada Siregarnya kan, iya, gitu kan. Yang menyusup ke dalam Islam kan. Syiah ya liberal. Padahal Syiah tuh nggak ada yang liberal. Ini Syiah liberal. Syiah liberal. Syiah liberal, Kristen pula. Kristen lagi kan gitu kan. Jadi kalau gue tambah buzzer RP gitu, gue pikir ya nambah-nambah ini aja gelar kan. Nambah gelar, CV lah ya. CV lah. CV, bener. Tapi gini bro, maksud gue, oke, dengan semua itu, gue tuh nontonin lu semua. Pokoknya seruput kopinya tuh pasti gue tonton gitu. Dan gue suka gitu, masanya gue suka gitu. Cuman kadang-kadang gue benci banget gitu. Benci banget ya karena misalnya ada orang ngelakuin apa gitu, lu langsung protesnya langsung keteplak gitu loh. Kayak lu tuh kayak disuruh sama pemerintah untuk belain pemerintah, tapi gue tahu lu nggak disuruh gitu. Gue tahu bahwa lu emang gila aja gitu. Enggak, Mas Ded, enggak. Jadi gini loh, kan gue udah bilang tadi. Ya udah lu siapa, lu terangin dulu dah. Gini deh, gue ceritain dulu ya. Ya lu cerita dulu dah. Ini bukan buat yang lain, buat lu aja. Oke. Pemerintah itu kan selalu komunikasinya buruk. Iya, oke. Kalau menyampaikan sesuatu selalu ada sifatnya tuh teknikal banget. Teknis banget dengan data dan segala macam. Orang sekarang kan nggak begitu modelnya. Mereka itu kan ketika melihat sebuah komunikasi itu,
Mereka butuh komunikasi yang sifatnya apa sih? Ya udah tersedia, dirangkum sederhana sehingga kemudian akhirnya mereka bilangin, oh gitu maksudnya. Nah itu yang pemerintah nggak bisa. Oposisi mungkin tahu maksudnya pemerintah, tapi kalau mereka menyetujui itu, mereka bukan oposisi. Tunggu. Apakah oposisi itu targetnya memang menjadi oposisi saja menurut lo? Ya mungkin itu brandnya dia, ya kan. Nah, tugas gua punya tugas nih, bukan karena gua dibayar oleh pemerintah. Tugas gua gini loh, maksudnya si bapak itu begini, ya kan. Gua jelasin lah, ini loh kronologisnya begini, penafsirannya begini, paham kan? Nah, keberhasilan gua adalah ketika kemudian orang bilang, oh itu toh maksudnya. Itu aja sebenarnya. Kalau lu tidak dibayar pemerintah, ngapain lu melakukan hal tersebut? Ya nggak ada ya. Cinta pada pemerintah? Nggak juga. Biasa-biasa aja. Kalau cinta kan gua harus dibayar dong. Enggak sih, gini. Mungkin pada zaman Jokowi ini ya, gue ngerasa punya pemerintah. Gue dulu tuh ya, sebelum zamannya Jokowi, gue selalu mengagumi pemimpin-pemimpin negara lain gitu. Wah keren ya orang ini ya. Wah keren ya kok dia bisa begini ya kan. Dan gue nggak punya sosok pemimpin. Gue nggak hidup di zaman Soekarno, ya kan. Gue hidup di zaman Soeharto ketika dia sudah lagi menumpuk segala macam ya. Zamannya Gus Dur, zamannya Megawati kan sebentar banget ya. Gue nggak bisa menikmati itu. Zamannya Habibie juga begitu. Zamannya SBY gue anggap nggak ada presiden kan gitu, autopilot kan. Yang gue lihat itu kan semua pameran pencitraan dan segala macam, dan gue nggak suka. Lu nggak suka? Gue sama sekali nggak suka. Dengan SBY? Bukan dengan SBY secara personal ya, tetapi dengan cara orang-orang, cara keseluruhan dari pemerintahan. Konsepnya ya. Bukan personal ya? Bukan personal, gue nggak ada kesukaan terhadap personal, ya kan. Tapi lu kok fake sih kalian gitu kan? Isn't it, pemerintah memang harus fake kadang-kadang kan? Ya tapi kan ini terlalu fake. Istilahnya lu dandan oke lah ya kan. Tapi bedak lu jangan ketebelan kan gitu kan. Jadi males banget kan gue deketin lu kan gitu tuh. Nah, ketika zaman Jokowi pertama kali, gue sih pada waktu itu dari awal ketika dia jadi wali kota Solo, gue melihat tuh rekam jejaknya dia. Terus kemudian dia jadi gubernur DKI, gue ngeliat juga apa yang dia lakukan. Jadi bukan kepada Jokowi secara sosok, gue nggak pernah mengidolakan sosok. Gue hanya melihat ada sesuatu yang dia lakukan kan gitu. Nah, ketika kemudian kita diberikan sesuatu pemimpin yang baik, yang kemarin tidak ada dan gue selalu mencari jejaknya, masa dia nggak gue bela? Kasih gue contoh, tapi pemimpin yang baik Jokowi itu gimana? Ya dia melakukan banyak hal buat Indonesia. Jalan tol, Petra, Freeport, panjang daftarnya Mas Ded. Ini kan yang selalu dulu selama 10 tahun pemerintahan SBY nggak pernah dilakukan dan selalu orang pada teriak. Gue yang kaget dari Pak Jokowi itu sebenarnya satu gitu. Di luar setuju atau tidak setuju, tapi tiba-tiba di zaman pemerintahan Jokowi, ormas seperti FPI bisa di-stop. Itu gila loh. Iya. Itu gila loh. Maksudnya di luar lu setuju atau nggak setuju untuk nyetop FPI ya. Tapi maksudnya itu nggak kelihatan dari seorang tampangnya, seorang petarung begitu ya. Beliau kan tampangnya begitu Pak Jokowi. Iya. Gue pernah ketemu sekali. Gue pernah ketemu sekali dalam kondisi yang ya dia nggak kenal gue juga kan pada waktu itu. Dia cerita banyak hal ya kepada kami tuh, diundang tuh ya kan. Gue waktu itu masih jadi penulis lah, belum masuk ke YouTube lah. Ya kan. Dia cerita tentang peristiwa demo besar di 2016-2017. 2016-2017. 212 itu. 212, 411 itu kan. Tahu yang diceritakan apa? Dia bukan cerita membela siapa, tapi dia cerita gini. Kamu tahu nggak berapa dana yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk memberikan pengamanan supaya demo itu tidak menjadi rusuh? 100 miliar rupiah sehari. No. Dan tahu Pak Jokowi ngomong, bayangkan dengan dana itu berapa puskesmas yang saya bangun.
berapa jalan di daerah-daerah yang pedalaman yang bisa saya buat. Dan ini semua terbuang sia-sia hanya untuk sesuatu yang nggak ada gunanya. Terus lu gimana menanggapi orang yang berpikir sesuatu itu buat yang lebih besar gitu loh? Tunggu dulu nih, tapi kalau lu bicara tidak ada gunanya, maka akan ada Ya orang maksudnya dia, untuk apa sih lu demo? Ya kan? Daripada lu begitu mendingan sama-sama bangun. Duitnya ada nih, ya kan? Tapi duit ini kan sia-sia kalau udah Tapi kan masalah-masalah. untuk orang-orang tertentu, maksudnya ini sebuah kasus penistaan agama Ya, yang harus makanya. besar, yang harus ini. Betul, makanya itulah ketika dia melihat mungkin ya yang kayak gini-gini lebih besar dan akhirnya pengeluaran negara juga jadi lebih besar, ya berarti akar masalahnya tadi pun kan gitu aja, daripada dipelihara, didiamkan hanya seperti apa ya ada tapi dibiarkan begitu aja. Yang ini yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY. Di pemerintahan SBY itu, minta maaf ya Pak SBY ya, gue cuma pengen mereview dulu pemerintahan 10 tahun itu. Di pemerintahan SBY itu kelompok-kelompok radikalis itu dipelihara. Bukan dipelihara secara sengaja mungkin ya, mungkin juga tidak sengaja. Hanya karena supaya tidak ingin ada kerusuhan, tidak ingin ada keributan. Ya, tetapi supaya dengan semuanya terlihat tenang-tenang semua saja. tenang, semua bisa terkontrol gitu. Padahal ketika pada masa itu kelompok-kelompok ini menyebar makin luas, masuk ke pesantren, masuk ke sekolah dasar, masuk ke mana-mana. Bahkan tahun 2013, bayangin, HTI itu bisa menguasai televisi Republik Indonesia dan bicara tentang khilafah dan menentang pemerintahan Indonesia. Kan gila. TVRI ya? TVRI Punya pemerintah kan? punya pemerintah. Mereka bikin apa? Mereka bikin tablik akbar kalau nggak salah di GBK lagi. Ngeri nggak lo? Nah, menurut lu dari radikalisme ini, ya bisa menang di Indonesia? Bisa aja. Kalau nggak dihadang dari kemarin. Lo nggak ngelihat perubahannya, Mas Ded. Tahun 2012 itu, orang-orang itu begitu bangganya sama ISIS, tau nggak? Mereka latihan, mereka pamer. Bentar. Gua nggak nangkep nih. Tahun 2012 orang bangga dengan ISIS. Iya. Gua tahun 2012 ngeliat ISIS aja jijik. Lu, Serem. mereka bangga. Potong kepala, bakar hidup-hidup. Buat mereka itu adalah perjuangan Islam. Buat mereka ISIS itu adalah apa sih namanya? Pemimpin mereka. Bahwa inilah saatnya kejayaan Islam dipimpin oleh kelompok ISIS, kan gila. Dan mereka dengan bangganya itu latihan-latihan perang di jalan-jalan, diliput oleh televisi. Kebayang nggak loh? Yang latihan perang itu kan mereka. Ya maksudnya mereka membangun propaganda. No, but that's not di Indonesia. Di Indonesia itu, Mas Ded. Itu di Indonesia disiarkan oleh televisi-televisi kita. Kebayang nggak lo? Lo mungkin berpikir berbeda dengan mereka. Buat mereka agama itu kan segalanya. Ya kan? Ada orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia ini negara agama. Kan begitu. Bro, tunggu dulu bro. Gua harus potong. Kalau agama adalah segalanya, gua bisa mengatakan gua mualaf loh. Loh, Ya. gini. Ya, tapi gini, tunggu. Buat gua, agama juga mungkin segalanya buat gue. Tapi kan bukan memenggal kepala orang dan membakar orang hidup-hidup. Itu bukan agama lagi buat gua. Ya buat mereka itu keyakinan mereka. Jangan mengukur pemikiran mereka itu dengan pemikiran kita. Udah nggak ada beda, udah nggak ada apa kesamaannya. Itu seperti air dan minyak. Buat mereka apa yang dilakukan itu bagian daripada syariat agama. Buat kita itu kekejaman. Iya, kekejaman jelas. Gimana mau nyatuin itu? Makin lama makin serem ya ceritanya. Ini podcast serem nih kayak ini. Kamu rokok dulu. Rokok dulu. Lu yang lucu-lucu kenapa? Lu jangan cari kasih gua. Bukan. Lu ngomong belum apa-apa udah latihan perang. Loh, itu yang terjadi memang. Tahun 2013 kalau nggak salah. Ini gua harus cerita lebih serem lagi sama lu. Di Cikesik, Banten, ya, ada namanya orang kelompok Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah ini mereka mengaku mereka mengklaim bahwa dirinya adalah bagian daripada Islam. Kan begitu kan, sama seperti Syiah, sama seperti Sunni dan segala macam di Cikesik, Banten. Ketika mereka beribadah sama-sama, itu tiba-tiba segerombolan orang datang. Ya. Dan kemudian orang-orang itu diseret keluar, dihantemin batu, Mas.
dibunuh, dihantemin batu kepalanya, ada polisi, nggak bisa ngapa-ngapain, diem, ya. Dan mereka teriak, ya kayak gitu, Ya. ya kan. Dan itu divideokan di YouTube dan disebarkan oleh mereka dengan penuh kebanggaan. Lu kebayang nggak ketika Tunggu. Itu pemusnahan apa? nggak ada, itu kebencian Terhadap Ahmadiyah. Islam sama Islam. Buat mereka itu bukan Islam. Buat mereka bukan Islam. Buat mereka Islam itu ya mereka. Ya, yang mereka juga nggak ngerti Islam mereka itu apa. Pokoknya yang ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini bukan Islam. Apalagi lu Kristen, ya kan? Apalagi lu Cina, kafir. Gua adalah paling Islam gitu. Jadi selama orang-orang yang mereka anggap tidak Islam itu, ya darahnya halal. Wah, nasib Islam mu'alaf gimana? Darah lu masih ada inilah. Masih ada. halal enggak. Lu kebayang nggak? Gue memasuki zaman itu di media sosial. Dan lu lihat itu. Gua lihat benar. Oke. Ya, dan itu yang mengubah diri gua yang biasanya nulis spiritual tentang hidup, tentang motivasi dan segala macam. Akhirnya gua nulis tentang radikalisme. Kalau memang benar itu yang lu lakukan, artinya lu melawan bukan geng lagi nih, melawan paham. Ideologi. Ya, ideologi dan paham. Iya, And I don't think they like you. pasti. Lo kalau pengen lihat catatan berapa kali gua disomasi itu lo pasti ngeri. Itu baru somasi ya. Ancaman-ancaman mereka terhadap gua itu. Somasi ini karena apa? Penistaan. Iyalah. Apalagi macam-macam lah. Berarti mending gua disomasi ODGJ lah ya. Iya, masih ini ya. Basic. Cuman kan udah advance. bukan cuman malu. Cuman malunya itu loh, Bro. Denny Siregar kena ini, ya kan? Abu Janda kenanya apa, gitu kan? Terus, Jadi lucu. Akhirnya gue paham kenapa mereka somasi gue. Gitu ya. supaya lu diam. Bukan sebagai sebuah pesan kepada orang lain. Jangan main-main. Kan gitu. Bayangin ketika Rizik aja. Pertama kali gue disomasi ketika kasus Rizik yang masalah chat seksnya sama Riza. Siapa? Lupa. Ya, Firza ya, itu Firza, ya kan. Gue disomasi sama 700 pengacara. 700 pengacara. 700 pengacara. Oh, dan mereka konferensi pers gitu kan. Lu tahu apa jawaban gua? Tambah 300 lagi 1000. Itu menunjukkan gua nggak takut. Penting bahwa gua tidak takut kepada mereka. Karena gua tahu kalau gua takut, Habis sudah. Bukan lu nya habis maksud gua. Bukan, diinjak. Dan tidak akan muncul orang-orang yang berani bicara maksudnya kan. Mas Dad, mereka tuh pengecut, tau nggak? Ini gua bilangin ya. Orang pengecut itu ketika melihat orang itu kalah, atau orang itu lemah, makin diinjak. Tapi lu melawan mereka diem. Itu yang selama ini gua lakukan. Dan sampai sekarang siapa yang berani nyentuh gua dari mereka? Nggak ada, kan cuma koar-koarnya doang. Coba di hadapan gua, minta foto. Bukan juga sombong ya, tapi ini sebagai sebuah pesan. Ngelawan orang-orang itu jangan pernah takut. Kalau lu takut, lu menyerah, lu mau meterai 1000, 10.000 ya kan, lu makin diinjak. Makin diinjak sama mereka. Oke, gua paham. Kalau lu bicaranya tentang somasi, polisi lah ya, udah somasi lah. Tapi kan lu sendiri mengatakan tadi bahwa ada nih orang-orang gila yang pakai latihan perang, ya kan? Berarti ini bukan cuma masalah somasi dong, Bro. Masalah ada ancaman juga dong, Bro. Memang. Masalah lu bisa dibunuh juga dong, Bro. Memang. Kok memang? Lah memang begitu situasinya. Mau gimana? Makanya lu datang dulu ke podcast gua tuh khawatir. Tapi sekarang kan udah beda, ya kan? Itu tahun 2012, 2013 ya. Sekarang beda. Tapi lu pernah dapat ancaman dibunuh? Tetap ancaman tetap buat gua. Ada. Oh banyak loh. Gua nggak pernah buka DM. Itu semua ancaman, caci maki dan segala macam. Oke, ancaman kan biasanya lu mengatakan kalau orang ngancam itu kan belum tentu melakukan. Orang ngancam Ya doang. udah, ngancam aja biasa. Ada nggak orang yang sampai nyamperin lu?
Beberapa ada gini, kalau gue lagi jalan gitu ya, ada orang kenal tuh kan ada dua tipikal ya. Wah, anjing gue jadi lu mah serem banget ya. Ada yang Bang Denny, ya kan, Marky Oh. Bong gitu kan. Woi. Ada yang menatap benci, nyamperin. Melipir lah ya. Iya, dikit melipir lah dia ya. ngeliat benci banget, nggak berani nyamperin. Ya gitu-gitu aja mereka. Kalau mereka tuh kayak hiena, tau nggak? Kalau berkelompok galak, kalau sendirian takut. Jadi mereka harus berkelompok. Lu lihat aja lah, cara mereka ketika mensomasi gua itu polanya selalu sama. Ya, mereka bergerombol, berkelompok, ya kan, melakukan tekanan kepada kepolisian supaya gua dipenjarakan. Itu aja. Karena mereka butuh power itu, power kelompok itu. Ya, ya. Tarung sendiri-sendiri. Nggak berani mereka. Yakin gua. Selama ini gua nggak pernah ketemu ada orang satu sendiri. Oh, ada sih sekali di Tokyo. Ah, serius. Serius. Gua turun dari pesawat, ya Uh-huh. kan, di imigrasi, tiba-tiba ada orang gede banget. Ngejar gua, terus caci maki gua. Lu Denny Siregar, lu Twitter, lu begini-begini. Terus kenapa? Serius. Iya. Ya, itu doang yang gue tahu mereka berani. Itu juga karena di Tokyo kali ya. Iya, iya, di luar kali ya. Berarti ancaman ada, semuanya ada. Hmm. Lu dapat apa? Makanya lu dituduh dibayar. Iya, orang bilang kan selalu dapat apa itu selalu bersifat materi sih. Ya kan, dapat apa itu selalu bersifat uang atau segala macam. Ya, gue dapat hormat, respect dari anak gue itu udah Oh, anjir. lebih daripada segalanya, tau nggak? Anjir. Wah, sedih gua denger itu. Ya udah itu aja. Apalagi itu mungkin yang ketika gue kena COVID itu menjadi ini gue, imun gue. Anak kan? ya? Anak. Bukan karena gue berharap dia jadi apa gitu ya, tapi minimal dia harus mencontoh bapaknya. Gue nggak bisa berkata-kata sama dia, ya kan. Lu contoh gue, lu lihat gue, karena gue nggak mau suatu saat akan ditunjuk sama dia gitu ya. Apa nggak pernah mengajarkan apa-apa kepada saya. Iya, iya. Itu yang gue dapat. Dan dia akan ingat lu siapa. Dan dia sampai sekarang bangga sama bapaknya. Oh iya, pasti. Itu mau harga berapa? Iya. Lu hargain berapa? Nggak ada. Nggak ada. Ya orang kan selalu berpikir ya mungkin karena dia selalu mengukur orang lain itu dengan dirinya. Dia ketika melakukan sesuatu dapat apa? Dapat apa ya kan? Iya. Orang transaksional lah. Iya, iya. Ya kan? Makanya itu ada buku gue yang kedua itu namanya Bukan Manusia Angka. Itu spiritual banget, Bukan manusia. bukan manusia angka. Gue menulis tentang bagaimana manusia itu selalu diukur dengan materi. Ya. Gue tuh suka berpikir begini. Kadang-kadang ketika orang-orang ini ya, gue juga tidak ngelawan mereka secara fight dan sebagainya. Karena buat gue ya, lu mau bicara ya bicara aja. Tapi lu pernah berpikir nggak bahwa ini is pure ideologinya mereka, entah itu terorisme atau radikal, atau ini permainan politik sebenarnya? Politik. Ini semua tentang uang, kekuasaan. Nggak ada yang murni ideologi itu. Ya orang-orang yang bodoh-bodoh aja yang menganggap bahwa itu ideologi murni. Kalau misalnya ini bom bunuh diri, gimana? Siapa? Bom Ya bunuh itulah. diri. Itu orang-orang bodohnya. Orang bodoh, gue bilang. Ya, seharusnya kalau yang bunuh diri itu yang memerintahkan dia bunuh diri itu bunuh diri duluan. Ngapain dia nyuruh orang? Itu aja. Ya, itu orang bodoh aja yang gampang dibilang bahwa lo masuk surga dan segala macam dengan bunuh diri. Tapi konsep awalnya atau di atasnya is not about that ya. Bukan. Itu semua tentang kekuasaan, tentang uang. ISIS sendiri itu adalah perusahaan. Pada waktu dia mau menguasai Suriah itu, kalau nggak salah dia punya aset sampai 20 triliun dari hasil penjualan artefak, ya kan, sama minyak. Nggak ada ideologi. So this is about power. Ya, power, udah. Nggak ada yang lain. Bullshit ideologi. Gue nggak pernah ketemu orang yang betul-betul ideologis gitu ya, kecuali orang-orang bodoh. Bodoh, fanatik. Dan banyak. Oh banyak banget. Orang bodoh dibalut agama, mereka menjadi militan dan fanatik.
Tapi ketika mereka sudah sampai di atas dan mereka tahu ininya, mereka kan jadi pelaku itu juga. Iya, benar. Oh, ternyata ada duitnya gitu. Iya. Ini kan mereka masih di level ini aja, eksekutor. Kalau mereka sudah di konseptor gitu, mereka tahu tuh nikmatnya duit, ya kan, nikmatnya dipuja-puja, bahkan nikmatnya wanita. Karena kan ditawarin wanita beberapa, ya kan gitu, buat kenikmatan. Gitu aja sebenarnya. Orang munafik. Gue terlalu keras nggak ya? Enggak sih. Jangan maksud gue jangan sampai studi lu diserbu. Tapi kalau lu bicaranya gitu ya, apa bedanya dengan misalnya pemerintah kita? Pemerintah kita ideologi atau power? Sama aja dong. Ya gini lah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nggak ada yang sempurna. Semua pasti punya banyak permasalahan. Tapi sekarang ini kan gini, mau sejelek-jeleknya apapun pemerintah kita, mau sebangsat apapun kita punya pejabat. Tapi yang paling penting adalah apa yang diperjuangkan oleh kakek nenek kita dulu dengan darah itu. Itu yang harus kita pertahankan. Masalah korupsi dan segala macam udah ada bagiannya. Ya kan? Tapi masalah ideologi kita jangan sampai ini hilang. Negara kita jangan sampai hilang. Lu lihat aja Afghanistan. Waduh. Ya, lu kumpulin duit banyak-banyak, lu kaya, ya kan? Lu punya rumah banyak, ya kan? Ketika mereka masuk, ya, dan negara lu dirampas, apa yang lu lakukan? Kabur udah. Kan nggak bisa kita begitu. Ngeri ya. Ya itulah kenapa gue bilang, gue nggak ingin suatu saat anak gue itu yang mengobati semuanya gitu. Karena belum tentu itu bisa terobati. Gitu. Ya kan, yang kita lakukan sekarang ini, yang mumpung kita hidup di zaman ini tuh ya mencegahnya. Itu aja. Tapi kita nggak ke sana kan? Kita hampir ke sana. Kok kita nggak ke sana? Kita hampir ke sana. Lu pikir demo 212.411 itu nggak mengarahkan kita ke sana? Itu mau mengarahkan kita ke sana. Tahu nggak ketika mereka demo itu? Gue itu bersyukur alhamdulillah, atau nggak? Gue malah bersyukur. Alhamdulillah gue bilang. Tahu kenapa? Karena dari 2011, 2012 gue teriak-teriak mereka ada, nggak ada yang percaya. Ketika itu terjadi dan mereka kumpul begitu banyaknya, gue bilang, tuh, benarkan apa gue bilang? Untungnya belum semasif. Ya, untungnya buat gue blessing in disguise aja Ahok begitu. Ya, sehingga ketika mereka belum mature, mereka keluar. Masih gampang dipukul. Ya. Kebayang kalau tiba-tiba mereka sudah ada di desa-desa, mereka udah begitu kuat seperti Taliban gitu. Selesai kita. Jadi kadang-kadang gue bilang Tuhan itu selalu punya cara ya, untuk menunjukkan sesuatu kepada yang dicintainya. Udah gitu aja. Iya sih. Malah gue tulis pada terima kasih Ahok. Karena kelihatan. Iya, karena gara-gara dia yang slip of tongue itu lah kelihatan. Nih loh, gue nggak perlu lagi teriak, bukti sudah ada. Nih mereka. Tapi lu bilang sekarang beda kan? Sekarang beda, muncul perlawanan-perlawanan. Sekarang sudah gue lebih ini sih sebenarnya kalau sekarang itu lebih ya, udah lebih rileks lah. Oke, gini, kenapa nggak banyak orang seperti lu? Kenapa anak-anak muda yang pintar-pintar, berpendidikan dan sebagainya lebih memilih diam ketika bahwa mereka nggak setuju pun, tapi mereka lebih memilih diam? Gue nggak tahu ya. Mungkin mereka tidak mengalami masa-masa ketika perang di Suriah, gitu ya. Mereka tidak mengalami masa-masa ketika kelompok-kelompok ini mulai menguasai Indonesia, gitu ya, dengan ormas-ormasnya. Ya mungkin anak-anak muda kita hidup di masa-masa yang, ya gue juga dulu muda nggak pernah mikir begitu kok. Gue santai-santai aja, enjoy, nggak pernah mikir yang lain-lain. Pokoknya gue main, gitu aja. Main aja kerjaan gue. Ya mungkin mereka begitulah. Gue kan begini itu kan karena sudah mulai muncul kesadaran. Ya mungkin karena lebih dewasa dan segala macam. Mungkin mereka juga melihatnya bukan sebagai sebuah ancaman. Bukan sebuah ancaman? Bukan sebuah ancaman. Kenapa bisa mereka ngeliatnya bukan sebuah ancaman? Ya karena tidak ada peristiwa yang begitu menyeramkan di mata mereka.
Ya, mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba ada pembunuhan dan segala menyeramkan ya seperti apa yang dilakukan Taliban dulu gitu ya. Nah, itu Baru mulai tergerak. Tapi selama itu tidak ada ya bukan ancaman buat mereka. Tapi ya ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok itu. Sehingga mereka selalu tampil itu dengan agamis. Ya mengajak kebaikan melalui agama, kan gitu kan. Mengajak hijrah. Padahal yang gua tahu di beberapa bagian mereka, nggak semuanya ya, konsep hijrah itu adalah bagian daripada mengumpulkan pasukan. Nggak semuanya nih ya? Nggak semuanya. Oke. Mengumpulkan pasukan, membangun propaganda. Carilah orang terkenal, konsep hijrah supaya dia menjadi magnet untuk menarikkan orang lain. Wong dia aja mau hijrah kok, ya kan, artis terkenal, ya kan, kenapa lu nggak mau? Tergeraklah orang untuk ke sana. Ya, itulah. Gue sih nggak ada masalah sih ya, lu hijrah, ya kan, lu lebih baik itu alhamdulillah buat gue, ya kan. Tapi pada akhirnya adalah, lu masih merah putih apa enggak? Yang selama ini gue lihat nggak begitu udah. Iya, masih merah putih apa enggak? Masih merah putih apa enggak, kan itu aja. Lu mau pakaian apapun ya, gue nggak peduli, nggak ada masalah, ya kan. Ya itu kebebasan. Ya, tapi masalahnya lu masih merah putih apa enggak? Yang gue dapat selama ini ya selalu mencaci maki. Udah mencaci maki negaranya sendiri, nganggap ini negara togut. Togut itu apa ya? Ya kayak kafir gitulah, ya kan. Kenapa dibilang negara kafir? Karena dibangun dengan sistem demokrasi dan demokrasi itu haram. Sehingga yang menganut konsep ini adalah kafir. Nah, ketika kafir, semua aparatnya juga kafir, ya kan, polisi. Karena itu polisi adalah institusi yang orang-orangnya darahnya halal, kan gitu kan. Itu Berarti menurut lu kalau misalnya ini dibiarkan membesar, bisa kudeta gitu? iyalah. Kan kita udah banyak belajar Arab Spring tahun 2011, ya kan, itu kan mulainya begitu. Mesir, ada Ikhwanul Muslimin. Nah, ketika mereka sudah mulai ribut negaranya, mulai negara lain masuk tuh, mulai pertarungan tuh, Cina, Amerika, Saudi, Ya, udah. Qatar dan segala macam. Kalau udah gitu kacau udah. Padahal yang di sana udah bisnis tuh itu. Bisnis urusannya, udah bisnis. Urusannya adalah berapa negara ini punya aset sumber daya alam, kan gitu tuh. Itu aja, berapa dia punya jumlah penduduk. Kayak gitu-gitu aja urusannya. Dan kita kan nggak ngerti. Ya, orang-orang bodoh ini kan nggak ngerti. Buat mereka ini masalah agama, masalah keimanan, kita harus begini, kalau nggak begitu kita nggak masuk surga. Kan itu aja urusannya mereka. Nggak pernah pintar masalah peta politik luar negeri. Padahal polanya gitu-gitu aja urusannya. Mau di Afghanistan, mau di Suriah, mau di Mesir, mau di manapun. Termasuk di Indonesia ketika tahun 1965. Ya urusannya adalah perebutan kekuasaan. Dulu kan ingat tahun 65 itu kan adalah blok barat dan blok timur kan. Ya urusannya itu kan. Kita aja yang jadi korban. Berarti artinya tahun 2024. Kenapa? Ini mau gimana gitu. Bisa terjadi permainan politik agama dong. Atau sudah tidak kuat sekarang menurut lo? Buat gue malah sekarang negara lebih kuat. Karena sudah punya pengalaman. Buat gue negara sudah lebih siap. Ya, itu yang membuat gue lebih rileks. Karena sekarang ini kan orang-orang sudah mulai paham apa yang terjadi kan gitu kan ya, dan bagaimana mengatasinya. Udah, gue lebih tenang lah kalau sekarang itu. 2024 ya mungkin pasti akan masih ribut ya, tapi untuk kemudian jadi lebih Bisa jadi dikotomi lagi nggak? pasti ada lah dikotomi. Dikotomi itu pasti ada. Di Amerika juga ada dikotomi kok. Ya. Tapi kan tidak memainkan agama di situ. Ya apapun, tapi kan tetap dikotomi namanya, ya kan. Ada perbedaan pendapat yang keras banget kan di sana. Tapi kan mereka dewasa sudah. Kalau kita kan belum. No. Tapi minimal kita sudah lebih dewasa daripada zamannya Pak Harto dulu, yang cuma 3 partai itu, yang kalau ketemu berantem. Kita sekarang udah enggak lah. Paling di media sosial aja yang ribut. Buat saya gini, kalau ribut di media sosial, gue oke. Salurkan energi kemarahan lu di media sosial supaya kalau ketemu di dunia nyata lu udah capek. Iya, bro, gue tuh berpikir ya, mungkin nggak sih kalau ini, coba gue mau coba untuk mengkritik dari sisi mengkritik pemerintahnya dulu nih gue. Oke. Ya, mungkin nggak sih kalau misalnya orang-orang yang radikal ini, ya, yang bom bunuh diri lah, gue nggak bicara atas, gue bicara akar rumput, oke?
bom bunuh diri lah dan sebagainya. Karena mungkin kekecewaan yang terjadi di faktor ekonomi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan ada beberapa kasus yang ternyata nggak begitu juga. Seperti contoh di Surabaya. Yang bom bunuh diri satu keluarga itu. Secara ekonomi mereka nggak ada masalah. Secara pendidikan mereka lulusan universitas terkenal. Tapi kenapa kok mereka bisa membawa anak-anaknya untuk melakukan bom bunuh diri di gereja? Itu pure ideologi. Jadi Pure ideologi. Nah, jadi kan udah bias kan. Jadi semua teori-teori bahwa radikalisme itu muncul karena pendidikan, muncul karena tekanan, itu juga jadi hilang sekarang itu. Terus campur dengan ideologi. Itu kayak kena apa ya? Brainwash ya. Jadi manusia itu ya kayak gini lah. Mungkin kalau gua brainwash gitu ya. Ngapain lu mikirin dunia, Dedi, ya kan? Apa yang lu kumpulkan sekarang ini juga nggak ada artinya. Mati. Nah, gitu kan. Nggak ada dunia yang lebih indah, yang lebih kekal di alam sana, ya kan. Dan lu kaya di sana. Ya kan. Lu boleh kaya di sini, tapi lu miskin di sana. Lu mau kaya kapan? Mau di sini atau mau di sana? Ayo, dua-duanya dong. Ya, ini caranya. Lu kebayang nggak tuh? Orang ketika di brainwashing seperti itu dan dia begitu percayanya. Itu yang terjadi. Bapak suami sama istri bawa anaknya masih kecil-kecil tuh melakukan bom bunuh diri di gereja Surabaya. Kan gila. Itu gila, gue bilang. Bukan ODGJ lagi, itu udah gila. Iya, benar. Gue nggak ngertinya karena gue tidak bisa menangkap bagaimana orang bisa disuruh seperti itu, bro. Karena nggak masuk akal di kepala gue. Kayak yang pada saat peristiwa ada cewek yang ke Mabes, ya. Terus nembak pakai airsoft gun. Itu kan jelas dia tahu dia bakal mati, bro. Ya, mati itu buat mereka adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Karena itu bagian daripada jihad. Jadi gini loh, ada beberapa gue ketemu sama orang-orang ya, teman-teman gue yang dulu gue tau lah bangsatnya lebih daripada gue lah. Terus sekarang jadi religius banget, ya kan. Urusannya, ngomongnya itu udah tentang akhirat dan segala macem, ya kan. Bahkan naik haji berkali-kali gitu. Ngapain lu? Nyuci dosa. Jadi ada orang-orang ini kayak gini nih, ini zamannya instan ya. Kalau dulu kan kita masak itu kan butuh, kita mau makan itu kan butuh proses ya, masak, beli belanja segala. Kalau sekarang kan handphone. Enggak nyobek mie instan itu ya, terus makan selesai. Ya beragama juga begitu sama mereka. Dipikir mereka dengan apa perbuatan lu yang lalu itu dengan gampang lu kemudian naik haji bolak-balik nyuci dosa, lu kemudian nggak bisa begitu, bro, gue bilang. Ya, ada prosesnya. Jangan sampai lu kemudian berubah, tapi lu menjadi lebih sombong, karena gitu. Dan itu kesombongan yang rohani loh, kalau bilang ya. Dengan menganggap, yang misalnya gue bom bunuh diri depan lu, itu kan karena gue anggap lu rendah. Lu itu bukan siapa-siapa, ya kan. Lu itu orang yang memang harus diinikan buat jalan gue menuju surga. Gimana lu mau menjelaskannya secara rasional kepada mereka hal seperti itu? Lu gimana bisa menjelaskannya secara rasional? Menurut gua di hampir semua agama, bukan hampir semua agama, di semua agama, apapun termasuk Islam, kemanusiaan nomor satu juga. Ya itu kan buat ustadz-ustadz yang memang berakal. Tapi kan ada yang memanfaatkan ini untuk kepentingan dia juga. Ya kira lagi, itu yang bom bunuh itu kan eksekutor. Konseptornya kan nggak begitu. Konseptornya nggak punya ideologi mereka duit, ya kan, wanita, kan gitu. Itu aja power. Mudah. Ketika gue dipuja-puja sebagai ulama gitu ya gue manfaatin itulah buat kepentingan gue. Kalau mereka mau, ya mereka dulu dong harusnya bunuh diri. Tunjukkan tauladan lu ke murid-murid lu. Ya kalau zaman dulu tuh ya, zaman perang salib, perang apa itu gua kan nonton film-film ya. Itu rajanya ikut perang. Betul, raja ikut perang rajanya kan ikut gagal. Perang. Nah, ini kan enggak. Kamu harus begini-begini bom bunuh diri. Dia cari lagi pengantin, brainwashing lagi dengan nama. Dia sendiri masih hidup sampai sekarang. Ya. Kita menghadapi situasi seperti itu di zaman seperti ini. Sebenarnya kalau lo semakin masuk ke dalam situasi ini, semakin lo tahu lo semakin ngeri gitu kan. Kan ini gue denger ya. Mendingan nggak usah mikir deh. Biar orang-orang. Tapi kalau lu nggak usah mikir, and then
this shit's getting bigger and happens, gimana? Ya kan ada orang-orang yang memang ya kayak gue malah tertantang ya untuk bisa begitu ya. Ada orang-orang yang lebih tertantang dalam bentuk yang berbeda misalnya ya kan. Ya udahlah jalani kehidupan sesuai dengan diri lu sendiri aja gitu. Kalau lu maksakan masuk ke sini semakin lu tahu semakin ngeri. Ya kan? Nah, kalau sudah ngeri gitu ada dua tuh modelnya. Dia akan semakin membesarkan diri ini ya kan atau semakin tertantang untuk bisa melakukan banyak hal kayak gua ya kan. Ada yang malah makin melemah gitu kan, malah makin ketakutan, cemas gitu. Malah nggak mau keluar rumah, bergaul sama orang susah, malah dia malah menjadi radikal sendiri dalam pikirannya. Dia menganggap orang yang berbeda agama ya itu dikafir juga. Yang satu ngafirin dia ya kan, dia ngafirin orang itu. Kok beda agama? Sama-sama agama jadi kafir-kafirin kok. Ya, anggap aja beda agama nih, karena kan yang minoritas kan gitu kan selalu bilang, gue minoritas ya kan, gue minoritas terzolimi dan segala macam. Pada akhirnya apa yang dia dapatkan? Yang menjadi rasis juga. Dia menganggap orang yang mayoritas ini zolim pada dia. Dia nganggap, oh berbeda nih. Itu kan terjadi. Makanya gue selalu bilang, lu nggak usah lah pakai dikotomi mayoritas minoritas. Itu orang-orang dengan tingkat pemikiran intelektual yang sangat rendah. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.